Baiklah, anak-anakku kelas 12 IPA dan 12 IPS. Salam jumpa kembali ya. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkatnya juga kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu bagian yang ketiga, yaitu politik ya pada masa demokrasi terpimpin. Kan sebelumnya pada awal kemerdekaan 1945-1950, kemudian masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Sekarang yang ketiga adalah masa demokrasi terpimpin ya. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya perubahan dari demokrasi liberal kepada demokrasi terpimpin? Yang pertama adalah bahwa kegagalan Badan Konstituante ya, seperti kita ketahui bahwa Badan Konstituante dipilih atau dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih Badan Konstituante yang bertugas untuk membentuk undang-undang dasar yang baru pengganti UUDS sementara ya, pengganti UUDS. Nah, jadi artinya karena Badan Konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya, akhirnya Presiden mengeluarkan dekret ya 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu sebagai latar belakang mengapa terjadi sistem ya demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1959 Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik, Manipol ya, Manifesto Politik. Nah, kemudian juga perlu kita ketahui bahwa pada masa demokrasi terpimpin ini ideologi ditambahkan kata USDEK yang merupakan akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Ya, USDEK. USDEK, U itu Undang-Undang Dasar 1945. S, Sosialisme ala Indonesia. D, Demokrasi terpimpin ya. E, Ekonomi terpimpin. K, Kepribadian Indonesia. Nah, itulah tentang ideologi ya, ideologi kita. Nah, kemudian bahwa pelaksanaan Dekret 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari kalangan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Jenderal Ahana Nasution ya, yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Jadi artinya setelah Presiden mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 terjadi itu pro dan kontra. Nah, pada masa itu Jenderal Ahana Nasution sebagai Kasat ya menginstruksikan supaya dekret Presiden dilaksanakan dan diamankan. Nah, inilah nama-nama kabinet yang bekerja ya selama 1959 sampai 1965. Yaitu Kabinet Kerja 1, Kabinet Kerja 2, Kabinet Kerja 3, Kabinet Kerja 4, Kabinet Dwi Kora 1, dan Kabinet Dwi Kora 2.
Nah, di situ ada masa kerjanya, ya. Kemudian nama pimpinan, yaitu karena kita sudah kembali ke Undang-Undang 45 dengan presidensial, maka kabinet ini dipimpin oleh presiden, yaitu presiden kita pada waktu itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, itu nama-nama kabinetnya bersama masa kerjanya, ya, masa kerjanya. Baik, itulah tentang nama-nama kabinet. Nah, perlu kita ketahui juga ada beberapa hal penting, ya, yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ini, ya, sehingga tentu akan membawa akibat nanti dalam keadaan politik negara kita selanjutnya, yaitu bahwa kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin berpusat pada 3 kekuatan, yaitu Soekarno, TNI Angkatan Darat, dan PKI. Ajaran tentang nasionalisme, agama, dan komunis atau dalam kurung Nasakom, kita sudah singgung beberapa minggu lalu, yang diciptakan oleh Soekarno sangat menguntungkan posisi PKI. Nah, seperti kita ketahui kan sebelumnya bahwa PKI itu sudah tidak mendapat tempat lagi, tetapi gara-gara keluarlah itu maklumat presiden tentang partai-partai politik, akhirnya Partai Komunis Indonesia kembali muncul sebagai kekuatan partai politik di Indonesia. Dan selanjutnya bahwa pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi inflasi yang tinggi, terutama karena mengeluarkan uang dan membiayai penyelenggaraan proyek-proyek mercusuar. Nah, ada proyek-proyek mercusuar, ya, proyek-proyek untuk menunjukkan Indonesia di mata dunia internasional, ya. Nah, ada beberapa kegiatan waktu itu, ada yang disebut dengan GANEVO, Pekan Olahraga Negara-Negara NEVO, ya, Games of the New Emerging Forces, ya, dan CONEVO, Konferensi Negara-Negara NEVO. Nah, kan pada waktu demokrasi terpimpin ini, bahwa Indonesia, Presiden Soekarno itu membagi 2 kekuatan dunia, yaitu NEVOS dan OLDEPOS. Apa itu NEVOS? NEVOS itu adalah negara-negara sedang berkembang yang anti kolonialisme dan imperialisme. Dan pada umumnya negara-negara anggota daripada NEVOS ini adalah anggota blok timur pada waktu itu. Ada 2 blok dunia, blok barat dan blok timur. Blok barat adalah negara-negara yang berhaluan, ya, liberalisme, ya kan? Berhaluan liberalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat, CS. Dan negara-negara timur yaitu negara-negara sosialis komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet, CS. Nah, NEVO itu adalah negara-negara sedang berkembang yang anti imperialis dan kolonialis. Anggotanya adalah negara-negara timur, negara anggota blok timur. Sedangkan OLDEPOS, ya, negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyatukan semangat daripada negara-negara NEVO itu, dilaksanakanlah Pekan Olahraga Negara-Negara NEPOS. Itulah GANEVO. Kemudian juga dilaksanakan itu Konferensi Negara-Negara NEPOS, yaitu CONEVO. Nah, jadi ada proyek-proyek mercusuar. Nah, seperti misalnya pembangunan Istora Senayan, ya, itu adalah untuk menunjukkan Indonesia
bahwa Indonesia itu adalah merupakan negara besar, ya. Nah, itu dibangun untuk sebagai tuan rumah pesta olahraga Asian Games yang keempat. Kemudian berlanjut dengan Ganevo. Pembangunan Monumen Nasional, Monas, ya, itu pada masa demokrasi terpimpin. Pembangunan gedung DPR MPR yang sekarang, dulu namanya Gedung Konevo. Gedung Konevo itu dipakai untuk apa? Untuk pelaksanaan konferensi negara-negara Nevo atau Konevo. Itulah tentang bagaimana bahwa inflasi yang cukup tinggi karena pengeluaran uang menyelenggarakan biaya-biaya proyek-proyek mercusuar. Nah, kemudian pembebasan di Irian Barat merupakan suatu tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan golongan. Pada September 19 dikeluarkan Trikomando Rakyat atau Trikora. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Irian Barat dapat kembali ke pangkuan Indonesia Pertiwi. Nanti akan pembahasan selanjutnya, tambahannya ya. Ini hanya sebagai sekedar hal-hal penting yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kemudian poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang, poros dari negara-negara anti-imperialis dan kolonialisme. Kemudian terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1945 atau G30 SPKI yang kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat dulu bagaimana politik luar negeri Indonesia bebas aktif ya sesuai dengan Undang-Undang 45, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena mengarah ke Blok Timur. Nah, apa buktinya? Ya, ini disinggung kembali ya. Buktinya adalah bahwa Indonesia itu membagi dua kekuatan dunia, Nepos dan Old Depos. Bapak sudah singgung di awal tadi, ya. New Emerging Powers dan the old established powers. Nah, negara-negara imperialis. Nah, kemudian yang kedua bahwa terbentuknya poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang, ya, tambah ini Pyongyang, ya, sebagai poros anti-imperialisme dan kolonialisme. Selanjutnya adanya politik mercusuar, ya, untuk memperkenalkan Indonesia di dunia internasional melalui proyek-proyek mercusuar. Itu tadi proyek mercusuar ini, pembangunan Stadion Istora Senayan, pembangunan Monas, ya, pembangunan gedung DPR MPR. Nah, ini dengan biaya yang cukup besar dan dilakukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bisa sebagai negara pemimpin, ya. Kemudian selanjutnya adalah konfrontasi dengan Malaysia dengan dibentuknya Dwi Kora pada tanggal 3 Mei 1964. Konfrontasi. Mengapa terjadi konfrontasi dengan Malaysia? Karena Indonesia tidak setuju dengan lahirnya negara Malaysia. Karena lahirnya negara Malaysia itu menurut Presiden kita pada waktu itu adalah hanya sebagai bentuk baru, ya, bentuk baru dari imperialisme kolonialisme yang disebut Soekarno sebagai neo-imperialism kolonialism. Nah, itu dia. Jadi Presiden Soekarno menolak matang-matang pembentukan negara ini karena ini adalah hanya permainan belaka oleh Inggris, ya, sebagai pelaksanaan bentuk imperialisme baru dan kolonialisme baru. Maka terjadilah perang antara Indonesia dan Malaysia, dan Indonesia membentuk Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat. Apa isi Dwi? Satu itu perhebat pertahanan nasional Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan rakyat Malaysia, rakyat Singapura, rakyat Sarawak, rakyat Brunei Darussalam, ya, dari pembentukan negara boneka Malaysia.
oleh Inggris. Itulah isi Dwi-Kora. Nah, jadi ini menyalahi apa? Politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Mengapa? Karena kita mencampuri urusan negara lain. Ya, urusan negara Malaysia kita campuri. Itu sudah menyalahi politik bebas dan aktif. Ya kan? Nah, kemudian Indonesia keluar dari PBB karena terpilihnya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap. Nah, ini. Nah, pada waktu itu dilaksanakanlah pemilihan anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB melalui sidang umum. Ya, Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat, ya, mendaftarkan diri sebagai anggota. Mendaftarkan diri sebagai untuk menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap. Nah, sidang umum dilaksanakan, hasilnya apa? Malaysia terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap. Karena terpilihnya lah Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap, akhirnya Presiden Soekarno menyatakan keluar dari PBB. Karena ini adalah bentuk permainan dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, ya, secara khusus yaitu Inggris, karena Malaysia itu adalah bagian dari, ya, kekuasaan daripada Inggris, bekas jajahan daripada Inggris sendiri. Maka kita keluar dari PBB tanggal 7 Januari 1965. Sekarang mari kita lihat selanjutnya apa-apa saja yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Ini tadi sudah disinggung, ya, perjuangan pembebasan Irian Barat. A, melalui diplomasi. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal, ya, mulai dari kabinet Natsir, ya, sampai kabinet yang terakhir pada masa demokrasi liberal, ya, berjuang, ya, melakukan perjuangan diplomasi, ya, untuk pengembalian Irian Barat. Karena menurut isi konferensi meja bundar, masalah Irian Barat dibicarakan setelah 1 tahun penandatangan KMB. Sejak 1950, ya, Kabinet Natsir masuk ke Kabinet Ali, Sukiman dan seterusnya memperjuangkan ini, ya, memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Nah, kemudian apa yang dilakukan karena tidak berhasil? Maka dilaksanakanlah konfrontasi ekonomi. Konfrontasi ekonomi, ya, terhadap Belanda, ya, terhadap Belanda, yaitu menasionalisasikan semua perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Irian Barat, ya. Tidak boleh, ya, tidak boleh beredar film-film berbahasa Belanda di Indonesia, ya. Para buruh melakukan pemogokan, ya. Kemudian apa namanya, pesawat terbang, ya, pesawat terbang Belanda KLM tidak boleh singgah di Indonesia. Nah, itu pun juga tidak berhasil. Akhirnya dilaksanakanlah melalui konfrontasi militer. Ya, konfrontasi militer ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap infiltrasi, tahap eksploitasi, tahap konsolidasi. Ya, infiltrasi maksudnya adalah penyusupan. Ya, penyusupan, tahap penyusupan. Setelah kita menyusup, maka dilaksanakanlah tahap eksploitasi, tahap perang terbuka. Ya, tahap perang terbuka. Setelah tahap perang terbuka, tahap konsolidasi, ya, menguasai, memperkuat kedudukan kita bahwa wilayah Irian Barat itu sudah kita kuasai, sah. Setelah berakhirnya atau setelah bangsa Belanda kalah dalam pertempuran tersebut. Nah, waktu itu ada presiden melalui pidatonya dikeluarkanlah Trikora, ya, 19 Desember 1961.
Ya, Trikora, Tri Komando Rakyat. Nah, kemudian perjuangan selanjutnya adalah dengan terjadinya konfrontasi militer, akhirnya pun PBB turun tangan. Ya, turun tangan. Maka lahirlah perjanjian New York. Yang perjanjian New York ini PBB membentuk suatu badan yang disebut dengan UNTEA, United Nations Temporary Authority. Inilah untuk sementara, ya, memegang kekuasaan di Irian Barat sebelum diserahkan kepada Indonesia. Hasil dari UNTEA itu apa? Diadakanlah PPRA, penentuan pendapat rakyat. Ya, yang pada akhirnya yang direncanakan PPRA itu akhir tahun 1969. Tetapi dalam kenyataannya PPRA diadakan 14 Juli 1969 sampai 2 Agustus 1969. Hasilnya apa? Mayoritas penduduk Irian Barat menginginkan bergabung dengan Republik Indonesia. Dan tanggal 19 September 1969 PBB ya mensahkan ya hasil daripada PPRA tersebut. Nah, anakku sekalian, ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi liberal dan terpimpin. Ya, liberal terpimpin. Nah, keterkaitannya dengan masalah kedaulatan rakyat pada masa demokrasi liberal, bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR, yaitu parlemen atau legislatif. Kemudian DPR dapat membentuk dan membubarkan pemerintah dan kabinet eksekutif. Inilah kira-kira perbedaan ya antara ya demokrasi liberal dan terpimpin dalam hal keterkaitan dengan masalah kedaulatan rakyat, keterkaitan dengan masalah pembagian kekuasaan, dan keterkaitan dalam pengambilan keputusan perbandingannya ya. Nah, secara normatif konstitusional ditetapkan kedaulatan rakyat berada dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR ya. Kemudian dalam pelaksanaannya kedudukan rakyat sepenuhnya berada di tangan presiden. Artinya pada masa liberal itu secara normatif dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, pada masa terpimpin ke dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan presiden. Nah, kemudian bagaimana tentang kekuasaan ya? Kekuasaan legislatif lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif dapat memberhentikan eksekutif. Itu pada masa demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara. Kekuasaan presiden eksekutif menjadi sangat dominan, dan jabatan presiden ditetapkan seumur hidup sehingga tidak dapat diberhentikan oleh MPRS. Inilah kira-kira penimpangan-penimpangan yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin ya. Demokrasi terpimpin. Nah, kemudian semua pengambilan kekuasaan berada di tangan DPR dengan mekanisme keputusan diambil berdasarkan kepada suara terbanyak. Itu pada masa liberal. Pada masa terpimpin, pengambilan keputusan dilaksanakan oleh MPRS dan DPR GR serta berdasarkan suara bulat. Ya, berdasarkan suara bulat. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Minggu depan akan kita masuki kebijakan ekonomi masa liberal dan kebijakan ekonomi masa terpimpin. Nah, ini bagian keempat. Ini minggu depan kita bahas ini ya.
Minggu depan kita bahas ini. Ini ada kesalahan teknis dimasukkan pada tahap materi ini. Jadi kita bahas sampai pada masa demokrasi terpimpin bagian politiknya, ya, bagian politik demokrasi terpimpin. Nah, minggu depan kita masuki ekonomi liberal dan ekonomi terpimpin. Demikianlah anak-anakku sekalian, pertemuan kita hari ini. Tetaplah kita semangat, tetap di rumah, tetap selalu pakai masker, kemudian jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa bertemu di kelas sebagaimana mestinya. Sampai di sini anakku, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.